Ya, saya kira memang daerah Jokowi ini bukan hanya soal industri yang bukan hanya soal industri yang berantakan, seluruh segi kehidupan masyarakat itu berantakan. Semuanya meninggalkan masalah gitu. Karena memang kedudukannya sebagai presiden itu bukan sebagai pemimpin negara yang akan berbicara tentang bagaimana mengamankan kedaulatan bangsa dan mendirikan harkat dan martabat rakyatnya, bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Tapi dia bekerja untuk melayani daripada kepentingan tuannya, ya. Dan itu kan nampak kalau kita bicara dari sejak kekuasaan begitu Presiden Jokowi ini dilantik, itu apa? Kita dengar pidato pertama di forum ASEAN kalau nggak salah atau WTO, saya lupa itu forumnya, yang pada saat itu kan dia berpidato bagaimana silakan datang, kan mengundang investasi, silakan datang, ya, untuk berinvestasi di Indonesia. Dia akan jamin bagaimana kemudahan untuk pembebasan lahan, akan diberikan kemudahan untuk pajak dan lain sebagainya gitu. Jadi yang dibicarakan, yang disampaikan itu adalah bagaimana mengundang investasi dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat. Itu kan sebenarnya saya kira semua orang juga bisa kalau begitu gitu. Jadi apa gunanya ada presiden sebenarnya kalau hanya jadi maklar untuk kepentingan-kepentingan yang menguntungkan tuan mereka, atau yang selama ini adalah kita sebut dengan para investasi asing gitu. Di situ saya kira yang paling kita lihat. Maka selama 10 tahun ini adalah yang ditinggalkan itu adalah legasi-legasi yang memang kehancuran di berbagai macam sektor segi kehidupan rakyat, baik secara ekonomi, politik, bahkan secara kebudayaan gitu ya. Hancur di bawah rejim Jokowi ini, bahkan konstitusi betul-betul dikangkangi gitu kan. Bahkan ya kan tidak berdasar pembangunannya. Memang ketika akan naik menjadi presiden itu menggunakan pengaruh Soekarno, menggunakan slogan-slogan presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur atau Bung Karno, dengan nawacita, dengan Trisakti Bung Karno gitu ya. Tapi yang sesungguhnya dia mengangkangi itu, bahkan ngentutin gitu, nginjek-injek tentang apa yang dibicarakan oleh Presiden Soekarno gitu. Apa yang dijalankan di dalam seluruh kebijakan ekonomi, politik, dan kebudayaannya itu tidak mencerminkan bagaimana berkhidmat kepada konstitusi dan Pancasila gitu ya. Tapi mereka adalah berkhidmat kepada kepentingan daripada kapitalis monopoli, kepada keuntungan gitu ya. Itu yang itu, dan kepada bagaimana kelompok mereka adalah mendapatkan seluruh keuntungan yang sangat besar di dalam proses itu gitu. Nah, bisa kita lihat gitu lah di sektor buruh gitu kan. Sejak pertama berkuasa apa yang dikeluarkan kalau kita bicara dalam konteks buruh? Mengeluarkan PP 78, ya kan? Yang itu di situ adalah membekukan bagaimana kenaikan upah buruh, bahkan mulai menghilangkan tentang peranan serikat pekerja, serikat buruh di dalam penentuan upah minimum. Ya, lebih tinggi lagi, ya kan? Karena itu hanya cuma PP, maka dilahirkan Omnibus Law. Itu salah satu kebijakan paling brutal, paling amburadul gitu ya. Dan memang betul-betul mengangkangi konstitusi yang sudah dinyatakan berkali-kali oleh banyak pihak gitu, oleh kita gitu. Maka saya kira industrinya pasti akan hancur di tengah-tengah. Saya kira memang industri kita tidak memiliki industri nasional yang sangat kuat. Ya, seluruh industri kita kalau kita bicara dalam konteks industri garment, tekstil, dan sepatu misalkan, yang sekarang terdampak dengan disebutkan banyak PHK, memang Indonesia tidak memiliki industri nasional yang kuat di sektor itu. Tidak ada, mana Indonesia punya yang bisa bersaing dengan lain-lainnya. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini adalah hanya perusahaan-perusahaan tukang jahit, ya, yang mengerjakan adalah merek brand-brand milik kekuatan kapitalis monopoli internasional, kan gitu. Adidas, Reebok milik Jerman sekarang kan, jadi grup kan itu. Nike miliknya Amerika gitu, Puma dari Italia, dan berbagai macam brand yang lain bukan milik Indonesia gitu. Mana brand Indonesia yang bisa mendunia? Kan belum ada saya kira yang bisa bersaing dengan brand-brand internasional kayak gitu. Jadi memang sangat rentan industrinya gitu. Terjadi gejolak apapun itu pasti akan bermasalah gitu. Sementara dilihat lagi tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya juga memang tidak berpihak pada kepentingan industri nasional, gitu ya. Konglomerat kapitalis komprador yang besar itu, tuan tanah besar itu diberikan teks amnesti.
Tapi bagi pengusaha-pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit begitu sulit, begitu banyak macam aturan dan lain sebagainya. Bahkan diperintahkan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Tentu mereka tidak akan sanggup. Gitu. Nah, tidak ada juga upaya bagaimana membranding menjadi satu kan membangun satu karakter industri nasional gitu. Ya kan? Nggak ada gitu kan. Misalkan Bata itu udah lama di Indonesia, tapi itu kan bukan merek Indonesia, Pak. Itu merek Cekoslowakia itu kan di situ. Dari tahun lama. Jadi mana brand Indonesia yang sudah mendunia itu nggak ada gitu. Jadi ya memang seluruh ya tapi kan nggak dikembangkan menjadi sebagai industri yang mendunia gitu kan. Ya lihat aja gitu, hanya dijadikan komoditas politik untuk ketika kampanye, ketika dia akan menjadi presiden seolah-olah pro pakai sepatu Cibaduyut dan lain sebagainya, setelah itu lupa kan di situ gitu. Jadi memang ini problem utama dulu, problem soal kekuasaan politik sebenarnya. Bagaimana kebijakan politik, ekonomi politik yang dijalankan oleh pemerintah gitu. Jadi pasti akan bermasalah gitu. Pasti akan meningkatkan legislasi yang sangat amburadul gitu. Sekarang misalkan teman-teman IKN, apakah IKN nggak meninggalkan masalah gitu? Itu kan ya mungkin habis ngobrol sama siapa gitu, terus tidur, bangun, pas tidur mimpi kan gitu. Oh kayaknya keren nih kalau bangun IKN itu, pindahkan ibu kota ini, dipindahkan aja gitu. Dia nggak ngitung yang lain-lain gitu. Sampai sekarang kan investasinya mangkrak juga gitu Pak. Gitu kan, yang seluruhnya masih hampir diambil dari APBN gitu. Berarti kalau APBN itu dari mana? Ya dari pajak kita lagi yang akan dinaikkan. Makanya kebijakannya bagaimana untuk menutupi itu adalah sekarang mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang akan menyedot ya dana segar, uang segar dari rakyat. Dari mana? Tapera salah satunya kan. Sekarang lagi ada kebijakan lagi bahwa seluruh kendaraan bermotor dan mobil itu wajib, nanti akan diwajibkan untuk asuransi gitu kan. Ya hitung aja Pak gitu. Ada berapa sepeda motor di Republik ini? Ada berapa mobil di Republik ini gitu. Berapa itu duit segar triliunan itu Pak, duit itu Pak. Ya. Dan jelas-jelas itu pasti akan, kan kalau nggak salah itu juga akan berkolaborasi dengan asuransi swasta misalkan kan gitu. Nah, di situ apakah itu menguntungkan rakyat? Jelas bukan kepentingan untuk rakyat itu, untuk menyelamatkan bagaimana ambisinya dia untuk melayani sesungguhnya kepentingan kapitalis monopoli. Tuan-tuannya mereka yang sedang mengalami krisis, yang sedang perang sekarang butuh duit banyak Pak. Kan di situ. Investasi ke Indonesia juga mikir-mikir gitu kan Pak, tadi jelas di situ. Nah, saya kira di situ. Jadi kalau kita ngomongin tentang industri tekstil yang sekarang banyak PHK, memang banyak faktor Pak. Banyak faktor, dan di sini juga nggak ada tindakan pemerintah karena memang tidak berpihak pada kaum buruhnya gitu loh. Ya, di situ. Itu saya kira yang mesti kita perhatikan. Jadi ya sudah, ya memang Jokowi itu nggak akan berpikir untuk kepentingan rakyat gitu, ya kan? Ya, hanya melanggengkan kekuasaan politik dinastinya dia. Itu nyata-nyata kan sekarang setelah anaknya dipaksa kan secara paksa menginjak, mengkuliti Mahkamah Konstitusi dan konstitusinya, undang-undang, menjadi calon wakil presiden. Terus sekarang anaknya yang satu lagi juga dipaksakan bisa menjadi calon gubernur atau wali kota dengan usianya gitu kan. Ada jok gitu kan yang disebutkan kalau MK itu adalah kakaknya, katanya meloloskan kakaknya gitu kan, kalau MA itu meloloskan adiknya katanya kan gitu kan. Itu udah ramai di masyarakat gitu, artinya sudah tidak harganya gitu. Ini kan menjadi masalah besar ya yang dihadapi oleh kita gitu. Jadi dalam industri garment dan sepatu itu jelas adalah industri yang paling rentan. Walaupun dia berkontribusi besar terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi, terhadap PDB gitu ya. Tapi tidak ada perhatiannya dari negara yang secara serius terhadap sektor ini, terutama untuk bagi kaum buruhnya gitu. Dengan banyaknya PHK sekarang kan apa tindakan konkretnya nggak ada gitu kan di situ. Bahkan justru makan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat parah gitu ya. Karena tadi saya bilang kan kalau Pak Arief tadi mengatakan harusnya begini ya, iya betul, memang harusnya begini itu adalah bagi rejim yang waras, bagi rejim yang memang akan berkehendak melindungi segenap tumpah darah Indonesia, segenap tumpah darah rakyat Indonesia, akan mencerdaskan kehidupan bangsa, akan mensejahterakan rakyatnya gitu kan. Nah, itu pasti akan berpikirnya adalah panjang, bagaimana cara membangun, cara mengelola bangsa ini akan
tetap berkhidmat kepada konstitusi, kepada Pancasila gitu. Tidak lagi berkhidmat kepada pasar gitu ya. Kalau sekarang itu kan ngomongnya dia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tapi prakteknya adalah neoliberalisme gitu. Dia betul-betul menjalankan sepenuhnya kapitalisme di Republik ini dalam segi kehidupan dan berbagai macam kebijakannya gitu. Omnibus Law itu bukan Pancasila itu. Itu adalah kapitalisme, itu adalah produk dari pasar bebas global gitu, atau globalisasi, pasar bebas globalisasi yang memang secara konkret kan di dalam Omnibus Law itu adalah memfleksibelkan yang lebih fleksibel lagi di dalam segala aspek kehidupan masyarakat, terutama di dalam kaum buruh gitu. Itu kan bukan Pancasila, Pak, tapi itu adalah betul-betul kapitalis gitu ya. Itu saya kira. Maka nggak ada jalan bagi kita itu ya, bagi rakyat ya tentu harus terus mensolidkan barisan, mengorganisasikan seluruh rakyat gitu ya, seluruh organisasi kaum buruh ya berarti mengorganisasikan kaum buruh, bagaimana menyadarkan kaum buruh, membangkitkan kaum buruh, diberikan pendidikan, dari pendidikan soal masalah ekonomi sampai kesadaran politik, itu yang akan bisa membebaskan. Ya kedua, ya tentu saya kira kita sebagai kaum buruh, sebagai pimpinan-pimpinan buruh, dalam waktu dekat akan terjadi perubahan kekuasaan. Kuncinya berarti kan di sini ada juga akan beralih kekuasaan. Masalahnya sekarang kekuasaan baru di bawah Pak Jenderal Haji Prabowo Subianto itu, apakah dia akan menjadi solusi bagi bangsa ini, atau dia akan juga meneruskan kekuasaan kebijakan rejim Jokowi akan menjadi masalah baru. Cuma menurut saya kalau Pak Prabowo itu adalah tidak menjadi solusi bagi bangsa ini, bagi rakyat ini, ya saya kira bisa dihitung kekuasaannya mungkin tidak akan panjang, Pak. Karena apa? Kefrustasian rakyat, kehidupan rakyat itu udah semakin susah. Bisa itu menjadi gejolak kalau Pak Prabowo itu tidak menjadi solusi bagi bangsa ini, bagi problemnya. Sebenarnya sederhana gitu, Pak. Sederhana sekali menyelesaikan bangsa ini gitu ya, menurut saya gitu, sederhana sebenarnya, cuma keinginan daripada orang nomor satu daripada penguasa ini yang akan menentukan bagaimana bisa atau tidaknya menyelesaikan itu. Saya yakin kalau Pak Prabowo berkhidmat kepada konstitusi, berkhidmat kepada Pancasila, berkhidmat kepada rakyat, dan sebagai presiden akan menjadi solusi bagi bangsa ini, dia bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau dia akan menjadi beban, akan juga melanjutkan cara-cara memimpin seperti rejim Jokowi, gitu kan? Dan itu yang kan masalahnya itu tadi jadi pertanyaan kepada Pak Prabowo itu adalah dia menang itu dengan disokong oleh Jokowi. Nah, berarti kan yang paling utama adalah kalau Pak Prabowo ingin menyelesaikan bangsa ini harus berani menyelesaikan, mengkat hubungannya dengan Pak Jokowi gitu ya. Karena mau tidak mau saya kira Pak Jokowi punya kepentingan yang sangat besar kenapa memaksakan anaknya untuk menjadi wakil presiden, karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri ketika tidak berkuasa, berlindung kepada siapa. Ya kan, masalahnya banyak yang dijalankan oleh selama 10 tahun yang dijalankan oleh Presiden Jokowi ini adalah kebijakan-kebijakan yang menyakiti rakyat. Ya, kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi gitu. Ya, banyak kebijakan-kebijakan yang itu aneh. Gitu kan, seperti IKN dan lain sebagainya. Nah, setelah tidak berkuasa kan harus ada yang menjamin. Dia bukan ketua partai, bahkan partai yang mengangkat nama besarnya dia menjadi presiden sekarang udah nggak mengakui, bahkan dimusuhi oleh dia. Nah, itu kan berbahaya sekali setelah kekuasaannya itu gitu. Nah, menurut saya itu jadi di sini yang harus kita lihat, bahwa saya kira kita berharap ya memang presiden terpilih itu Pak Prabowo utamanya ya mungkin dia harus menjadi solusi bagi bangsa ini, kalau memang harusnya begitu ya gitu. Sebagai mantan prajurit ya gitu kan, ya harusnya nasionalismenya, semangat menyelamatkan bangsanya sebagaimana selama ini dikuar-kuarkan. Bahkan dia pernah menulis dalam bukunya apa itu Indonesia Paradok gitu, Paradok Indonesia itu kan. Nah itu kan itu sudah menjelaskan bagaimana menggambarkan masalah. Paling utama itu sebenarnya harus berani berdiri di atas kaki sendiri. Tidak lagi bergantung kepada kekuatan kapitalis monopoli internasional. Membangunlah bangsa dengan kekuatan sendiri. Sumber daya manusia kita cukup, sumber daya alam kita cukup, maka Indonesia bisa membangun apapun yang diinginkan sebagai kebutuhan rakyat dan kemajuan bangsa ini dengan kekuatan kita sendiri. Itulah yang dibutuhkan oleh rakyat sekarang. Jadi maka evaluasi seluruh kebijakan itu gitu. Nah, di situ saya kira memang industri terutama adalah soal industri, Pak. Industri Indonesia tidak akan ada kemajuan selamanya akan industri yang bergantung.
Bayangkan seluruh industri garment, tekstil dan sepatu atau yang disebut manufaktur itu bahan bakunya 80% masih bergantung kepada impor, Pak. Bahan bakunya tuh bergantung pada impor, maka tidak memiliki kekuatan. Itu saya kira dari saya. Jadi nggak ada lain gitu loh. Apa namanya? Kita menyoroti itu semuanya, maka menteri-menterinya juga, apalagi menteri-menterinya juga kagak ngerti. Sekarang menteri perdagangan, jadi dia tukang dagang, Pak. Jadi ngurusinya dagang, bagaimana untung. Dia nggak memikirkan bagaimana buruhnya, bagaimana pengusaha. Yang penting dia untung sebagai menteri. Menterinya seperti perdagangan, makanya. Kan di situ. Ya, mendagangkan rakyatnya, mendagangkan sumber daya alam, gitu ya, untuk keuntungan dia dan kelompok-kelompoknya, gitu. Makanya dia menggelontorkan sekarang bebas impor masuk ke Indonesia. Dalam hal itu dia nggak peduli bagaimana merusak tentang industri-industri menengah yang sekarang itu adalah dia sedang mangap-mangap untuk bisa bertahan, itu dia nggak ada peduli gitu. Makanya dia mengeluarkan kebijakan ya bagaimana, karena dengan kebijakan itu saya yakin diduga kuat dia mendapatkan keuntungan dari situ, mendapatkan ya ada uang mungkin akan masuk bagi dia dengan mengeluarkan kebijakan yang macam begitu. Dia nggak peduli rakyatnya seperti apapun, buruhnya mau di PHK dan lain sebagainya. Itu saya kira ya. Jadi seluruh kehidupan kita itu memang meninggalkan masalah di dalam rejim Jokowi ini. Itu Pak Daeng dan teman-teman. Terima kasih.